Shalom Aleichem. Saudara-saudara, kita semua pada saat ini bersyukur karena berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di tengah keterbatasan yang ada, saya yakin dan kita semua percaya bahwa kasih Kristus tidak terbatas untuk kita. Pada saat ini, kita akan memasuki ibadah khusus dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk mendengar dan melakukan setiap sabdanya dalam hidup kita. Kiranya Tuhan senantiasa menaungi dan memberkati saudara kini hingga selamanya. Selamat beribadah dan Shalom Aleichem. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita adakan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Ketika manusia tidak mendengarkan Tuhan, maka penderitaan menanti. Demikianlah kita membaca kisah penderitaan pertama manusia yang berawal dari manusia yang lebih mendengarkan suara ular ketimbang Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya,
Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Mari kita belajar mendengarkan Tuhan. Syukur padamu ya Allah. Atas bunga mawar, harum indah tak teri. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sekarang masuk dalam doa pengakuan dosa yang demikian saya hantarkan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang berkarya dalam Kristus Yesus dan yang memberi kami kekuatan dalam Roh Kudus. Pada saat ini kami bersama-sama di hadirat-Mu mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, dalam kami menghadap di hadirat-Mu, kami sadar bahwa kehidupan kami penuh cacat dan celah. Kami kerap kali belum bisa mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Kami juga belum bisa mengasihi sesama kami. Dan kami masih sering hanya mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga mohon Engkau senantiasa memberkati dan memberikan anugerah pengampunan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Haleluya. Amin. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran dan dosanya. Kini hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami siap ya Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan menurut Amsal pasal 19 ayat 20. Syukur kepada Allah. Ku dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul
salib, ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Ikut Dia, Yesus Tuhanmu. Mari kita bersama masuk dalam doa, kita siapkan hati kita menerima sabda Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengampuni kehidupan kami. Dan melalui ibadah pada saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar serta merenungkan dan mewartakan sabda-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini bacaan kita diambil dari bacaan leksionari, bacaan Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 22, ayat yang pertama sampai 14. Inilah Injil Yesus Kristus. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya
dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Inilah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan merenungkan serta melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. 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 Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, Shalom Aleichem. Waalaikumsalam. Saudara, pernahkah saudara dikecewakan oleh seseorang? Atau kalau pertanyaannya dibalik, pernahkah saudara mengecewakan seseorang? Saya kira kita semua pernah dikecewakan oleh orang. Namun kalau kita sendiri kecewa, saya yakin kita juga sering, ya. Nah, saudara-saudara, dalam sabda Tuhan pada saat ini yang kita terima ini juga menggambarkan bagaimana kekecewaan hati Tuhan terhadap umatnya yang tidak setia. Di sana digambarkan di dalam Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Di sana bercerita tentang hal kerajaan surga. Ya, sedikit saya gambarkan bahwa kerajaan surga di dalam Injil Yesus Kristus menurut Matius ini bukan berarti sebuah tempat, tetapi sebuah suasana di mana Allah yang memerintah. Kerajaan surga dalam bahasa Yunani di sana Basileia ton Auranon. Basileia kalau Bapak Ibu mengerti tentang, ada yang mengerti tentang elektronik. Basileia itu sama diambil dari kata basileus. Basileus itu dari kata basis. Nah, dalam ilmu elektronika, basis ini adalah yang memerintah. Sehingga ada arus besar yang bisa berjalan dari sisi satu ke sisi yang lain kalau basisnya dibuka. Itu kalau bahasa elektronika. Nah, artinya apa? Basis atau basileia atau basilius ini yang memerintah. Nah, Basileia ton Auranon yang memerintah di surga. Di sini kita bisa membaca dalam bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas. Saya ajak saudara-saudara untuk membaca bahasa Indonesia sehari-hari. Dituliskan begini. Apabila Allah memerintah. Atau kata lainnya, apabila Allah memimpin. Keadaannya seperti perumpamaan ini. Nah, di sini kita bisa membaca juga bahwa ketika Allah memerintah itu ibarat ada orang punya gawe. Bapak Ibu yang sudah berpengalaman dalam punya gawe, menikahkan anaknya, pasti sangat memahami situasi di dalam Matius pasal 22 ini. Setiap orang yang mantu atau punya gawe, pasti sudah mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan baik. Mulai dari hal-hal yang sepele, catering, undangan, dan segala sesuatunya. Walaupun suasananya COVID seperti ini, tapi saya yakin orang yang punya gawe pasti mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, yang jadi pergumulan di dalam gambaran Matius ini, perumpamaan ini, orang yang diundang itu tidak datang. Coba bagaimana perasaan yang punya gawe? Perasaan raja yang dituliskan di dalam Matius ini. Ketika orang yang diundang tidak datang. Coba saudara rasakan jika itu yang terjadi dalam keluarga saudara. Pasti ada perasaan kecewa.
wah, iki opo to, salahku opo dan lain sebagainya. Itu kalau manusia ada perasaan kecewa. Nah, saudara-saudara, seperti di awal tadi saya sampaikan, ayat ini berisi tentang bagaimana itu terjadi di dalam kehidupan kerohanian orang-orang percaya. Tuhan kecewa terhadap sikap orang-orang tertentu. Dalam Alkitab di sana dikisahkan bagaimana Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya, hal kerajaan surga, kepemimpinan Allah, pemerintahan Allah itu semuanya diciptakan baik adanya. Dunia ini diciptakan baik adanya. Dan Tuhan sudah merencanakan segala sesuatunya itu sempurna. Tuhan juga sudah menyelamatkan umatnya. Supaya suatu saat nanti semua orang yang hidup di dunia memperoleh keselamatan dan masuk ke surga. Kasarnya demikian kalau bahasa saya. Semuanya diciptakan baik dengan harapan membuahkan buah-buah yang baik. Setiap orang membuahkan buah-buah yang baik. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata dalam konteks Alkitab, umat yang memang digadang-gadang menjadi umat pilihan, mereka justru memiliki sikap yang jumawa. Dalam Alkitab ada umat yang memang merasa dirinya umat pilihan, bangsa pilihan, bangsa Israel. Kita tahu di Alkitab ini berbicara tentang bagaimana karya Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, yang jadi masalah, bangsa Israel merasa menjadi satu-satunya bangsa pilihan, yang lainnya tidak. Sehingga mereka tinggi hati, sombong rohani, dan merasa yang paling utama dan merendahkan yang lain. Itu yang jadi masalah. Itu yang membuat Tuhan kecewa. Mereka memikirkan hanya bagaimana caranya supaya diri mereka, bangsa mereka itu selamat. Bagaimana supaya agama kehidupan mereka suci. Tetapi di dalam tingkah lakunya mereka jauh dari yang diharapkan Tuhan. Saudara-saudara, karena itulah di dalam ayat ini dikisahkan bagaimana mereka ternyata tidak menyambut sesuatu rancangan yang terbaik dari Tuhan itu. Karena itu, Alkitab mengatakan, ayat 7, maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sikap manusia yang mengecewakan hati Tuhan, itu akan membuahkan sesuatu yang mendatangkan murka Tuhan. Dalam konteks Alkitab jelas dikatakan seperti itu. Nah, sekarang untuk perenungan kita, pernah tidak kita mengecewakan hati Tuhan? Lalu kemudian Tuhan mengambil apa yang memang telah diberkati kepada kita, diberikan kepada kita, diambil lagi oleh Tuhan. Kalau pengalaman saya pernah. Mungkin pernah saya ceritakan. Jadi suatu saat saya mempunyai janji iman tertentu di hadapan Tuhan. Ternyata ada orang jualan alat elektronik. Lalu uang persembahan itu, merasa, ini uang elektronik, barang elektronik ini ada mung kadang-kadang. Persembahan lah ya iso sesuk-sesuk. Akhirnya saya beli barang itu. Tidak ada apa-apa. Tapi kemudian barangnya itu rusak. Lalu saya benahi lagi di yang jual. Dan terus begitu hingga sekarang akhirnya kalau dihitung-hitung malah habisnya lebih banyak daripada harga barang itu. Ini hanya hal kecil. Kita sudah punya janji iman kepada Tuhan. Lalu mengecewakan Tuhan. Maka ada saja sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Yang saya rasakan. Semoga tidak ada di antara kita yang kemudian mengecewakan hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya lanjutkan di dalam bacaan kita. Setelah tadi sang raja di dalam perumpamaan itu merasa kecewa,
lalu menghukum orang-orang yang memang tidak mau datang itu. Kemudian sang raja itu pun mengundang orang-orang di persimpangan-persimpangan jalan. Dan semuanya mau datang. Namun yang jadi masalah, kalau kita melihat dan membaca sabda Tuhan itu, ayat 10. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Kalau orang hidup di jalan itu bagaimana? Pasti banyak. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Begitu juga yang dijumpai oleh hamba-hamba dari sang raja ini. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Ya, semuanya diundang. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Namun yang jadi masalah, ternyata ada juga yang masih mengecewakan hati sang raja itu. Ketika sang raja itu menjumpai orang yang tidak berpakaian pesta. Sang raja itu kecewa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di dalam kepemimpinan Allah, kerajaan surga itu digambarkan seperti tadi. Dikisahkan ada orang yang menyambut Allah, ada yang tidak menyambut kehadiran Allah ada. Ada yang menyambut kehadiran Allah. Tetapi ada yang memang nderek Gusti, ada yang tidak. Begitu juga kehadiran Yesus Kristus di tengah dunia ini. Ada yang menolak sama sekali. Ada yang memang menerima. Dan yang menerima pun ini ada dua. Ada yang mau menerima dan melakukan apa yang menjadi ajaran-ajarannya, apa yang menjadi sesuatu yang memang menjadi prinsip-prinsip hidupan orang Kristen. Tetapi ada pula yang tidak menjalankan semestinya. Nah, bagi orang yang menolak dan tidak menjalankan ajaran-ajaran Tuhan inilah, ini yang mengecewakan hati Tuhan. Saudara, perumpamaan ini sebenarnya berlaku juga untuk kita pada saat ini. Kita sebenarnya adalah orang-orang jalanan yang tidak layak masuk perjamuan Tuhan. Seperti tadi diceritakan di dalam Matius. Kita bukan orang yang diundang sebenarnya. Awake dhewe iki pantese ora nang swarga. Awake dhewe iki kokean dosa. Namun melalui kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, kita dilayakkan, kita ikut diundang untuk masuk di dalam kerajaan surga, di dalam kehidupan yang penuh dipimpin oleh Allah. Allah hadir dalam kehidupan kita. Allah hadir dalam kehidupan keluarga saudara dan begitu juga saya. Ini masalahnya. Ketika Allah sudah ada dalam keluarga kita dan kita ada di dalam Allah. Apakah sikap-sikap kita juga sudah mencerminkan bahwa kita ini adalah pengikut Tuhan yang sesungguhnya, atau sebaliknya malah kita mengecewakan? Kita menurut Rasul Paulus sebenarnya adalah orang yang jauh dari Tuhan. Dan seperti dalam Filipi 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita sudah ditebusnya. Kita dulu jauh dari Tuhan. Sekarang sudah dekat dengan Tuhan. Bahkan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 di sana diceritakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan emas perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Dan yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita sebenarnya sudah ditebus oleh Tuhan, kita dilayakkan. Dan semestinya hidup kita juga harus berpadanan dengan Kristus itu sendiri. Hidup berbuah
dalam angan, pikiran kita, perkataan, dan perbuatan. Jangan sampai mengecewakan hati Tuhan. Dalam kehidupan di masa pandemi ini, saudara-saudara, saya dengar kita semua ada sebagian dari kita yang sudah mendapatkan bantuan ya. Kita semua mengalami masalah ekonomi. Adanya bantuan dari pemerintah itu tentu sangat kita tunggu-tunggu. Namun kita juga perlu hati-hati terhadap diri kita sendiri. Jangan karena ada bantuan lalu kemudian kita tergoda untuk meninggalkan Tuhan dan hirau terhadap kepemimpinan Tuhan. Jangan sampai kita kemudian rela kemudian meninggalkan Tuhan hanya untuk korupsi, mencari kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan. Dan ya mumpung pemerintah lomo, akhirnya kita memanfaatkan itu. Begitu juga kita sebaliknya, kita yang menerima, lalu kita kemudian gampang mubra-mubru mumpung ono duit. Sehingga kita lupa ora eling yen kancane kuwi ana sing ora oleh go. Ya, ini Bapak Ibu. Namanya orang hidup di dunia pasti bermacam-macam. Namun melalui sabda Tuhan ini, marilah kita bersama-sama berusaha untuk hidup berpadanan dengan Yesus Kristus. Jangan sampai kita mengecewakan hati Tuhan. Berbuahlah oleh pembaharuan budimu. Kita telah diberikan pengertian dan pemahaman yang baik. Karena itu, marilah kita senantiasa memperbaharui hidup kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Amin. Shalom Aleichem. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan kita bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh penjuru dunia. Dan karena itu, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa, syukur dan syafaat. Semua kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya antarkan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang berkarya dalam Kristus Yesus dan memberi kami kekuatan dalam Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengingatkan kami agar
hidup kami dan keluarga kami tidak mengecewakan hati-Mu Tuhan. Ampunilah Tuhan jika dalam kehidupan kami masih belum bisa melakukan sabda-Mu, kami belum bisa berbuah, kami belum bisa melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Namun melalui kekuatan Roh Kudus, kami siap Tuhan untuk memperbaharui hidup kami hari lepas hari menjadi orang yang lebih baik. Tuhan, dalam ibadah ini kami juga menyerahkan keluarga-keluarga yang pada saat ini beribadah di rumah. Kami mohon Tuhan berkatilah, kami mohon Tuhan setiap pergumulan, baik itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, sosial, hubungan dengan orang lain yang terhambat karena COVID-19 ini Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau segera pulihkan kami semua. Begitu juga bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan berilah kebijakan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kebijaksanaan untuk melepaskan bangsa ini dari COVID-19. Dan itu semua Tuhan bisa kami lakukan bersama sebagai bangsa. Karena hanya melalui pertolongan-Mu saja. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang masih belum dapat beribadah bersama-sama di gedung gereja. Kiranya Engkau senantiasa merawat iman setiap warga jemaat dan setiap orang, sehingga gereja dalam arti persekutuan tubuh Kristus tetap dapat kami semua lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan pergumulan-pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Dan karena itu Tuhan, kami akan sampaikan doa-doa pribadi kami yang demikian. Inilah Tuhan, pergumulan-pergumulan kami terkait keluarga, anak-anak kami, orang tua kami, dan segala sesuatunya. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tidak lupa Tuhan pada saat ini berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kami mohon sucikan Tuhan. Begitu juga kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Berkatilah. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita pujikan berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabda-Mu dan taat akan firman yang Kau beri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan melalui firman-Nya. Kami siap mendengarkan. Berlakukanlah firman Tuhan di tengah kehidupan keluarga. Kami melakukannya.
Terpujilah Tuhan. kini dan selama-lamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa kiranya melingkupi hidupmu. Kesetiaan Yesus Kristus menuntun langkahmu. Kuasa Roh Kudus senantiasa memberi semangat bagimu, agar engkau mampu menghadirkan kasih setia Tuhan dalam hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu,